kita aktifkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore. Nah, wilayah Aceh masih sore nih. Bu Banun, Ibu Banun ini dari Jawa Timur ya. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah join, Bu. Iya. Ini yang dari Jakarta belum join juga nih, dari Kalimantan juga belum nih Bu Gesra. Oh, Bu Gesra sedang sama juga nih, sama seperti kita. Tadi waktu saya saya ngasih sambutannya Bu di grup beliau, Bu Gesra. Oke, baik. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah SWT. Hari ini kita akan lanjut ya diseminasi kita di hari ketiga. Oke, saya tampilkan dulu. Ya, dengerin musiknya sudah cukup. Oke, kita kembali masuk ke grup Teams. Oke, sesuai dengan jadwal, kalau kita lihat hari ini kita akan masuk. Ya, ini jadwal. Bisa dilihat. Dan ini kita akan bahas lambat nih, belum nampil nih. Tentang Microsoft Form. Ya, kita akan bahas tentang Microsoft Form. Nah, Bapak dan Ibu, saya dan saja yang sekalian, ya, untuk materi yang kali ini kita bisa mulai dari buka terlebih dahulu aplikasinya. Dari mana itu? Ini di yang titiknya ada 9 ini. Di kiri atas. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Nah, kita klik. Nah, ketika sudah kita klik, oh nggak ada nampil di sini. Oh, kita klik. Kita kembali ke akun Office kita, Office 365. Oke. Nah, di ini yang tadi titiknya 9 ini di atas kiri ini. Nah, kita bisa melihat banyak aplikasi yang dimiliki oleh Office 365. Nah, ada Outlook, ada OneDrive, ini ya untuk tempat penyimpanan. Nah, ini kalau kita ingin mengetik ya di Word bisa juga, Excel, ini ada PowerPoint, ya OneNote. OneNote ini untuk penyimpanan catatan-catatan kita. SharePoint, ya Teams yang kita gunakan untuk webinar dan juga buat kelas. Nah, ini Sway yang akan insya Allah kita pelajari besok. Dan ini sekarang kita pelajari tentang hari ini tentang bagaimana membuat
Microsoft Form. Ya, kita klik. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira sudah kelihatan Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah sudah ya? Oke. Nah, di tampilan ini ya, tempat saya langsung tampak kuis baru ya. Nah, tapi dalamnya ini juga sebenarnya ada formulir baru ya. Oke. Nah, kita hari ini akan coba buat dua-duanya ini ya, buat kuis dan juga buat formulir. Nah, pada dasarnya sama, kita buatnya sama. Selama ini kita sering buatnya, kalau Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah pernah buat, itu biasanya kita melalui Google Form ya. Nah, jadi Microsoft ini juga punya aplikasi untuk membuat itu ya, buat kuis ya, dan juga bisa buat formulir. Oke, kita akan mulai dulu untuk buat kuis baru. Jadi nanti yang diklik adalah yang kalau nanti belum muncul seperti ini atau masih plus gitu ya, ya klik saja. Kita coba buat kuis baru. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi sama seperti tampilan di Google Form ya. Tapi nanti ada hal-hal yang lebih khusus dimiliki oleh Microsoft Form. Nah, gimana caranya kita buat kuis? Ya, kadang-kadang kan kita ingin buat soal gitu kan. Nah, kepada siswa ya. Nah, itu bisa dari sini. Kita ketik dulu judulnya. Misalnya kalau kita buat sering soal ulangan ya. Soal uji kompetensi lah. Satu. Ya, soal atau soalnya dihilangkan uji kompetensi 1. Nah, ini kita bisa sisipkan gambar ya. Ini kelihatan di tampilan sebelah kanan ya. Ya, bisa kita melakukan pencarian gambar di sini. Ya, kita searching dari Google atau bisa dari penyimpanan OneDrive yang kita miliki ya, yang sudah tersimpan di dalam OneDrive kita, atau kita bisa unggah juga dari laptop kita atau komputer atau notebook kita. Nah, ini contohnya kita coba ambil satu ya, seperti gambar. Nah, ini. Sebagai contoh, iya. Nah, begini. Nah, ada gambarnya uji kompetensi 1. Nah, di bagian bawahnya ini ada bisa kita masukkan deskripsi ya, misalnya petunjuk pengerjaan soal 1. Mulailah basmalah 2. Waktu pengerjaan 60 menit. Nama lengkap
Silakan apa lagi? Oke, ini untuk tampilan nanti di awal ya. Lanjut kita tambahkan baru ini untuk memulai soalnya. Nah, di soalnya ini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Ada pilihan, maksudnya di sini ada pilihan ganda ya, multiple choice. Ada teks jawaban singkat, kemudian atau memberikan jawaban memberikan penilaian gitu. Nah, di sini ada peringkat, Likert, penggunaan file, ya, kemudian bagian. Bagian ini maksudnya nanti adalah kita waktu masuk nanti ada di bagian-bagian kedua. Nanti kita akan lihat ya Bapak dan Ibu. Kita langsung gimana cara membuatnya. Oke, soal nomor 1. Misalnya kita pilih pilihan. Nah, kita bisa buat soalnya soal apa ya? Soal masuk CPNS aja ya. Kita contoh ambil siapakah nama Presiden Republik Indonesia ke 1. Nah, kita kemudian bisa buat opsinya. Misalnya Insinyur Soekarno. Yang kedua Soeharto. Nah, untuk menambahkan bisa kita klik ini, tambahkan opsi. Yang ketiga adalah B.J. Habibie. Yang keempat adalah Megawati. Nah, ini misalnya. Nah, kemudian kalau sudah ya, mana kira-kira jawaban yang benar dari keempat pilihan ini ya. Nah, jika jawabannya Soekarno, kita ini bagian sebelah kanan ini ada jawaban tepat, kita checklist, klik jawaban tepat. Ya, kalau kita ingin memberikan respon lagi dari jawaban itu, silakan di sini ada bisa memberikan respon seperti ini. Ya. Pesan untuk responden yang memilih jawaban ini. Ya, Anda benar, tepat sekali gitu kalau pengen ya gitu. Oke, ini soal pertama. Ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya berapa poin kira-kira, berapa soal uji kompetensi ini yang kita buat ya. Terus satu soal ini kira-kira poinnya berapa? Nah, misalnya poinnya 20 kita buat. Gitu. Nah, kemudian ini ada sampingnya ada jawaban ganda. Ya, jikalau misalnya jawabannya lebih dari satu, bisa kita klik begini jawaban ganda. Ya, misalnya nanti ada Insinyur Soekarno, di sini B.J. Habibie, dua-dua diklik bisa. Maka jawaban gandanya diaktifkan. Gitu. Nah, supaya soalnya nggak bisa berlanjut, maka kita aktifkan dulu, harus diisi. Maksudnya apa? Ketika kita klik begini, artinya ketika kita ingin melanjut soal nomor 2, ya, siswa tadi harus mengisi dulu. Ini nggak bisa dilanjutkan saja, ya. Jadi wajib diisi dulu, baru dia bisa melanjutkan soal selanjutnya. Tuh.
Nah, atau memang soalnya ini kita mau pilih model yang lain. Ini kan tadi pilihan ganda. Nah, di sini bisa acak opsi, bisa nanti bisa drop down, bisa juga untuk yang sifatnya soal matematika, ya di sini bisa. Kemudian bisa juga kita masukkan subjudul, ya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Oh, tunggu dulu Bapak dan Ibu. Ya, kelupaan tadi. Ya, harusnya memang di tampilan di awal adalah kita minta dulu nama peserta ya. Nah, caranya ini tadi kita hapus dulu. Ya, kita pilih, kita ambil pilihan yang teks. Nah, ini supaya dia di atas, kita klik ini bagian atas ini ada tanda panah ke bawah, artinya nanti soal yang ini itu pindahnya ke bawah. Kalau kita checklist yang ini tanda garis maka akan soalnya pindah ke atas. Ya. Ini jangan pertanyaan dulu. Kita minta dulu masukkan nama lengkap. Nah, ya mohon maaf tadi kelupaan. Nah, supaya ada contohnya nama lengkap bisa diisi subjudul di bawahnya. Nah, sini subjudul. Contoh. Nah, namanya kita ambil Maher Jane. Nah, udah. Jadi nama lengkapnya dia masukkan. Contohnya gitu. Dah. Nah, ini disinilah nanti tempat jawaban siswa-siswi kita atau peserta webinar kita. Gitu. Ya. Nah, setelah nama lengkap, apalagi yang biasanya kita butuhkan? Kelas. Kelas. Seperti ini. Nah, di sini kita mau pilih buat opsi misalnya kelasnya ada pilihannya gitu. Maka caranya kita salah ini tadi ini. Saya hapus dulu. Nah, pilihan yang seperti ini. Kelas. Terus dibuat. Ini tidak perlu poin. Misalnya kelas 7. Ini soalnya untuk soal di sekolah ya. 71. 22. 81. 82. 1. 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau kita perhatiin jauh,
kelihatan ya. Kita mau supaya kelasnya ini tak kelihatan, jadi mereka bisa memilih. Caranya bagaimana? Oke, kita klik lagi. Kemudian kita pilih di pengaturan, pilih drop down. Klik. Nah, kita cek lagi pratinjau. Pratinjau ini untuk melihat ya, melihat tampilannya ini. Pratinjau. Nah, nama kelas. Nah, sekarang kondisinya kelasnya ya tidak kelihatan lagi tidak nama-nama kelasnya. Nah, jadi siswa-siswi kita atau para peserta nanti bisa tinggal memilih. Iya, sama seperti ngisi rapot ya. Oke. Iya, tinggal pilih nih kelas berapa. Oke. Oke, kita lanjut, klik kembali. Nah, cukupkah data 2 ini saja? Ya, kalau cukup. Oke. Oke. Nah, ini kita mau tadi diuji kompetensi ini dia cuman tampilan ininya saja misalnya. Kita klik tambah baru bagian. Nah, ini identitas peserta didik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Kak, coba kita lihat pertinjau. Nah, pada tampilan awal seperti ini. Oke. Bentar kita kembali. Oh, bentar pertinjau. Oke. Kita lanjut. Ini misalnya ini kita mau bagi tambahan baru soalnya. Dia masuk ke dalam bagian yang lain, bagian yang baru. Maka ini soal. Jawablah dengan tepat dan benar. Oke. Sudah. Nah, ini soal pertama tadi sudah kita lanjutkan buat soalnya. Ambil soal selanjutnya, misal apa nama ibu kota negara Indonesia? Nah, kita bisa pilih Medan, Jakarta, Surabaya. Apa? Bisa ini di bawah ini tambah opsi, tambahkan opsi. Bantu diklik. Jawabannya silakan di checklist. Iya. Nah, ini misalnya poinnya 20. Oke.
Oke. Nah, misalnya soal selanjutnya itu ada gambarnya. Bagaimana caranya? Oke, misalnya kita mau ngambil soal, bentar kita buat baru. Kalau saya mata pelajaran IPS, kita ambil tentang misalnya hewan, persebaran. Oke, misalnya kita mau ngambil gambar ini. Ya, persebaran hewan di Indonesia. Nah, agar fotonya ini, gambar ini itu bisa masuk ya nanti, maka kita harus atur untuk gambar ini dalam bentuk PNG. Caranya bisa kita gunakan snipping tool. Ya, seperti yang kemarin sudah saya gunakan untuk screen layar. Ya, seperti ini snipping tool. Kita buka. Sebentar lagi proses Bapak Ibu. Oke, ini sudah muncul. Nah, ini kelihatan ya Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, untuk aplikasi snipping toolnya. Ya, kita pastikan mode-nya ini adalah rectangular snip. Ya, rectangular snip. Ya. Nah, kalau sudah oke, langsung kita new. Nah, kalau sudah seperti kabur seperti ini tampilannya, nah bisa kita ambil nih. Iya, seperti ini. Klik. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, kemudian kita simpan Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah. Simpan. Nah, pastikan diingat di mana disimpan. Jangan nanti udah di screen ya, udah di snipping tool ya, tiba-tiba lupa, bingung di mana disimpan ya. Oke, misalnya hewan tadi nih. Baran hewan. Ya, pastikan nanti penyimpanannya adalah PNG. Ya, PNG. Oke, kita save terus. Saya buat penyimpanannya di diseminasi, foldernya diseminasi. Oke, kita masuk ke formnya lagi. Nah, soal selanjutnya tadi kita coba pakai Oke. Nah, kalau sudah gini kita coba ambil gambarnya. Nah, ini gambarnya kita klik. Oke. Sama seperti tadi juga, dari pencarian gambar, dari OneDrive barangkali sudah ada, atau unggah ya dari file yang kita simpan tadi di laptop. Caranya adalah ya, tadi saya nyimpannya di diseminasi. Oke, ini. Oke, ini kita klik ya. Ini tadi yang sudah kita
snipping tool, klik, kemudian open. Oke, nah seperti ini ya. Ya, dan kita tuliskan gambarnya. Contoh soalnya ya, kita misalkan hewan-hewan, perhatikan ya, perhatikan gambar. Hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian barat merupakan jenis hewan titik-titik salah. Salah, jawabannya A, Australis. B, Eropa. Misal C, Asiatis. D, Afrika. Misal ya, bisa kemudian berikan poinnya berapa ya, kemudian kita aktifkan wajib diisi ya. Selesai. Nah, selesai. Kita coba lihat Bapak dan Ibu. Oke, di tampilannya ya seperti ini. Jadi kita harus menjawab ini dulu ya. Biodata identitas peserta didik dulu, baru nanti bisa ke lihat soal-soalnya. Kenapa? Karena soalnya kan khusus tuh. Jadi memang kita harus mengisi data dulu. Nah, kalau udah tampilannya nanti seperti ini akan kelihatan ya. Kalau ada bintang berarti memang wajib diisi semua. Ya, tuh. Oke, kita lanjutkan sedikit lanjutkan lagi. Kita ambil contoh, misalnya namanya hari. Kelas, kita pilih kelas. Misalnya kelas 71. Ya, baru kita bisa melanjutkan ya. Iya, seperti ini. Nah, baru kita masuk ke soal. Ya, soal. Jawablah dengan tepat dan benar. Oke. Nah, soal pertama, siapakah nama bersama? Oke. Soal ya seperti ini. Nah, ini tampilannya kenapa nggak full? Oh, size-nya tadi kecil. Ya. Nah, nanti bisa kita setting lagi. Yang penting ini Bapak dan Ibu cara memasukkannya. Ya. Kemudian kalau udah selesai, ya bisa kemudian dikirim. Ya. Nah, kalau sudah dikirim, nanti datanya masuk ke data kita Bapak dan Ibu, karena kita yang buat soalnya tadi. Ya, kita lihat dulu lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau sudah sebegini kita coba perindah dulu ya tampilan-tampilannya semua. Bisa kita klik tema. Nah, tema.
Ya, ini kan masih polos semuanya, belum ada tampilan-tampilan yang unik. Nah, di sini tema ada gambar, ada warna, atau Bapak dan Ibu bisa pengen juga ngambil dari sesuaikan tema dari apa gambar-gambar yang Bapak Ibu miliki. Saya coba ambil ini saja, gambar awan di langit. Nah, akan kelihatan tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Oh, ini pertanyaan ya sebelum kita kirimkan. Nah, nanti kalau ini sudah dibagikan, kita bisa melihat responnya di sini, Bapak dan Ibu. Ya, nanti kita bisa lihatnya di respon. Ya, berapa orang siswa, siswi atau peserta yang sudah menjawab, ya, nilainya dan sebagainya. Nanti akan kita lihat contohnya. Oke, ini pertanyaan tadi. Nah, nah ini Bapak dan Ibu selanjutnya untuk sebelum kita bagikan ini di titik tiganya, ya. Nah, kita harus perhatikan dulu pengaturannya, Bapak dan Ibu. Nah, di titik tiga ini yang warna hitam paling kanan itu ada di dalamnya ada pengaturan, ada cetak formulir, ada umpan balik dan ada ketentuan. Ya, yang paling fokus kita dalam diseminasi ini kita lihat di pengaturan. Nah, di opsi untuk kuis ini Bapak dan Ibu, opsi untuk kuis tampilkan hasil otomatis. Ya. Responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar mereka segera setelah mengirimkan kuis. Jadi nanti siswa-siswi kita atau peserta bisa melihat hasil jawaban yang telah mereka buat. Ya, nah ini bisa diaktifkan atau kalau tidak mau diaktifkan juga bisa. Ini. Kalau tidak mau kita tampilkan hasil. Ya. Kemudian yang dapat mengisi formulir ini siapa saja? Nah, ini ada beberapa pilihan. Siapapun dapat menjawab. Hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Orang tertentu di organisasi saya dapat merespon. Nah, kalau nanti kita klik yang ini, Bapak dan Ibu, siapapun dapat menjawab. Nanti ya, siswa-siswi di kelas lain juga bisa menjawabnya, kan? Nah, padahal soalnya ini dikhususkan untuk misalnya untuk kelas 1 semua tadi kan. Misalnya ya, bisa kita pilih hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon atau maksudnya di eh, kelas gitu ya. Gitu. Nah, tadi kalau jika kita ingin menampilkan hasil otomatis boleh juga biar siswa-siswa kita nggak penasaran. Kemudian opsi untuk tanggapan ya, terima tanggapan, tanggal mulai, tanggal selesai jika ingin ditampilkan juga boleh. Nah, tanda terima respon ya. Nah, biasanya kalau eh, peserta-peserta webinar itu ya, nah kita kadang-kadang akan menerima respon dari peserta yang peserta akan menerima respon ya setelah kita selesai mengirimkan itu responnya masuk ke email kita. Nah, tapi ini karena untuk siswa di awal tadi tidak kita masukkan email ya. Nah, sebenarnya kalau pengen dimasukkan email juga boleh ya kan. Nah, ini karena kuis bisa juga dibuat bisa juga tidak ya. Nah, nanti untuk email kita coba praktekkan di buat formulir. Nih, perbolehkan tanda terima respon setelah pengiriman sebagainya. Nah, jika sudah cukup di sini. Nah, ini untuk cetak formulir Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah. Nah, jadi bisa kalau kita klik
Nah, seperti ini tampilannya. Ya, bisa dilihat. Oke. Ini biasa. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, ya kita akan bagikan. Nah, di sini responnya tadi hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Ya. Nah, sudah kita sesuaikan tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini ada tautan ya. Nah, di sini QR code ya, di sini sematkan atau embed, dan di sini kirim lihat lewat email. Nah, jadi kemana kita akan mengirimkannya dengan dan pakai apa namanya ini, saluran apa ya. Nah, kita bisa misalnya kita mau mengirimkan ke grup WA kelas ya, atau kita mau mengirimkannya ini di, nah besok kita belajar tentang SUI Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah. Nah situ nanti tautan-tautan ini akan kita gunakan ya. Nah, atau kita kirimkan ini ke grup WA gitu ya. Nah, kita coba pakai tautan ini ya, kita coba salin. Nah, kalau kemudian misalnya kita masuk ke grup WA nih, ya grup WA. Nah, ini kan masih panjang nanti linknya nih. Ya, kita coba perpendek dulu Bapak dan Ibu. Di mana ya, seperti biasa ya, bisa gg.gg atau bisa juga bit.ly ya Bapak dan Ibu. Mana enaknya saja. Saya seringnya pakai gg.gg ya. Bentar, masih proses. Kita pastekan. Kita paste. Oke. Kita coba persingkat. Misalnya uji kompetensi 1. Ya. Oh, sudah ada. Kalau sudah sini seperti ini berarti sudah ada. Kita coba lagi. Iya, sudah dapat. Nah, sudah bisa kita copy Bapak dan Ibu. Nah, misalnya kita letakkan ini di, ya tadi kalau di grup WA bisa. Atau langsung kalau mau kita buat juga di grup Teams kita ya, kelas Teams kita bisa juga. Saya langsung buat di grup Teams. Kita ambil contoh. Nah, kemarin ini kita sudah buat kelas. Misalnya nih, ini kita buat kelas diseminasi. Oh, ini masternya. Kita coba buat yang di kelas 2 yang udah kita buat. Nah, misalnya tugasnya di sini adalah buat atau kerjakan tadi. Misalnya nih. Nah, kita bisa pastekan di sini. Iya.
Nah, bisa seperti ini. Oke. Bisa kemudian dikirim. Nah, ini misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, sudah jadi. Ya, seperti ini. Oke. Sampai di sini dapat ya gambarannya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya kita coba yang satu lagi Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita coba untuk membuat ini tadi kuis, kita coba kuis. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu kita bisa lihat yang barusan kita kerjakan itu akan nampil di tampilan form kita ya, Microsoft Form kita. Ini kan uji kompetensi 1 tadi kan. Nah, belum ada tanggapan. Ya, sekarang kita coba buat untuk formulir. Formulir. Ya, formulir. Prinsipnya sama Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti punya saya tunjukkan dulu. Nah, ini buat judulnya seperti biasa, kemudian ada petunjuk pengisian ya. Nah, misalnya siapkan kartu keluarga, isilah data-data sesuai kartu keluarga. Nah, di bagian satunya yang tadi kan kita ada buat bagian ya. Nah, kita buat identitas peserta didik. Nah, buat nama peserta didiknya, ini contohnya sama Bapak dan Ibu seperti tadi. Ini nama, kemudian di bawahnya kita buat subjudul ya supaya memudahkan eh, yang akan mengisi formulirnya dengan tepat ya. Nah, ini contohnya. Kemudian jikalau perlu masukkan karena ini berupa formulir pendaftaran ya kita buat juga ini tanggal, tempat dan tanggal lahir. Contohnya ini Bapak dan Ibu. Sama ini juga diketik tadi ya. Nah, kemudian dibuat juga asal sekolah. Kemudian alamat. Nah, ini alamat. Nah, di sini ada angka. Nah, bagaimana cara buatnya ini? Oke, ini hal-hal yang yang berbeda dari yang ada tadi ya. Kita contoh tambahkan. Liket. Oh, ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Misalnya kita ini teks. Misal tadi pertanyaannya apa misalkan. Kemudian nah ini tadi di sini ungkapannya adalah angka. Nah, ini bisa pakai pilihan-pilihan dia. Ada angka,
Ya, seperti yang tadi ini. Sini angka harus antara ini. Nah, di sini kita pakai antara. Ya, ini ada pilihan banyak Bapak dan Ibu. Nah, di bawah. Kalau di sini gitu juga bisa kita buat angka. Ini ternyata di bawahnya ada di antara. Nah, angka harus di antara 1 sampai 10. Nah, ini sebagai contohnya ya Bapak dan Ibu. Ya, pilihannya dari sini. Nah, saya hapus. Jadi ini saja untuk NISN yang eh, berbeda dibandingkan dengan yang tadi ada di kuis. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu selama ini juga bagi yang pernah untuk membuat seperti itulah contohnya. Ya, caranya gampang dan mudah ini tadi. Paling hanya yang berbeda tadi untuk NISN. Nah, caranya kalau NISN tadi seperti itu Bapak dan Ibu tambahkan dulu ya. Misalnya tambah baru ya. Nah, ini kita mau buat apa? Buat pertanyaan yang lain, misalnya apa contohnya ya. Kemudian untuk seperti NS tadi itu bisa pakai batasan, kita pilih yang batasan. Nah, batasan kemudian di baris batasan ini ada banyak, ada bahasa-bahasanya di antara, tidak di antara, tidak sama dengan gitu. Itu tadi sebagai salah contoh ya. Ini saya hapus. Oke, kira-kira Bapak dan Ibu sampai di sini ada yang ingin ditanya? Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai kemudian dikirimkan ke link atau misalnya di Facebook dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat nanti hasilnya responnya seperti ini. Ya. Nah, ini ternyata sudah ada 2 respon. Nah, seperti ini. Ya, kita punya data. Nah, seperti ini. Bisa juga nanti data ini ya untuk penerimaan siswa baru ya, kemudian nanti kita eh, apa? Download ya. Kemudian bisa direkap di Excel seperti ini. Nah, untuk contohnya bisa kita contohkan lagi ya. Ini yang saya ambil yang sudah ada ya Bapak Ibu ya, karena prinsipnya tadi sama ya, cara membuat kuis dengan formulir sama. Ya, tadi hanya ada beberapa perbedaan yang kita coba jelaskan karena waktunya juga sudah sore untuk wilayah Aceh. Nah, ini kita coba bagikan. Ya. Nah, ini karena ini formulir ya pendaftaran untuk peserta didik baru ya, saya buat di sini siapapun dapat menjawab ya. Nah, kenapa? Karena ini yang memang kita pengenkan apa, tersebar ke banyak orang dan orang bisa mengisinya gitu. Nah, yang ini siapapun dapat menjawabnya. Ini kita salin dulu. Nah, ini kita pakai tautan salin ya. Oh, sebelum ke situ ya kita lihat dulu pengaturannya. Nah, di sini kan siapapun dapat menjawab, terima tanggapan. Nah, itu saja. Oh, di bawah ini juga kita tidak berikan eh apa? Tanda terima respon setelah pengiriman. Ya. Dapatkan pemberitahuan email untuk setiap respon. Ya, di sini tadi ada tidak email, tidak ada kita masukkan apa-apa.
Kalau ingin kita masukkan email juga bisa kita tambahkan di sini. Email kita ambil contoh teks email. Mohon memastikan sudah harus diisi. Nah, ini karena posisinya di nomor 2 di bawah sini, kita mau email ini di atas. Nah, ini kita gunakan tanda panah ke atas. Iya. Nah, sudah dilihat. Nah, kalau sudah, oke. Jadi udah di atas kan emailnya Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah. Nah, gitu. Dah, kita bagikan. Klik. Oh, tadi tunggu dulu. Tadi kan kita ubah pengaturan. Ya, dapatkan pemberitahuan email untuk setiap respon. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisi formulir penerimaan peserta didik baru, ya di sini misalnya sini sekolah saya sudah, maka nanti Bapak dan Ibu setelah mengirim, ya, nah kemudian nanti Bapak dan Ibu akan dapatkan pemberitahuan email, ya. Ini kita klik, kemudian bagikan, ya, kemudian ini salin. Kita masuk kemana dulu, kita pendekkan dulu linknya. Formulir siswa baru. Formulir PPDB SMP IT Darul Azhar 2021. Shot. Ya, dapat. Ini dia. Kita copy. Kemudian di mana kita misalnya mau kirim, atau kita kirim kali ini di grup grup kita Bapak Ibu, grup Bintek, ya. Nah, tinggal kita kirim. Atau kita nanti mau kirimkan juga ke Facebook, ya, di Facebook itu juga. Ini nanti tinggal di upload saja Bapak dan Ibu. Oke, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Dipersilakan. Oke. Ustaz. Tampilannya kelihatan kan, suara masih jelas ya? Oke. Ya, silakan Pak Soimin. Monggo Pak. Iya Pak Ustaz. Itu untuk yang kuis nih Pak Ustaz. Gimana Yang Pak? contoh yang kuis tadi. Contoh yang kuis tadi untuk buat kuis. Yang buat kuis. Contoh yang itu tadi kan ya. ada nomornya ya, ada nomor ya. Nomor 1, ada kemudian nomor. kelas ya.
Itu bisa dihilangin nggak itu nomornya tuh? Ah. Yang kuis. Oh ini Pak. Contoh kuis. Ini nanti ini kan di sini untuk yang ini kan Pak? Bukan Ini yang ya Pak kuis. ya? Soal. Di soal. Ya. Oh, tunggu Pak. Kita buka tuh yang soal. Nah, ini contoh uji kompetensi. Nah, ini Pak ya. Iya, coba. Oke. Nah, ketika nanti sudah terkirim, ini nanti akan nomor-nomor yang ada ini Pak 1, 2 Iya, tuh. akan hilang Pak. Oh Akan gitu. hilang Pak. Coba Bapak bisa uji coba masuk ke grup kelas kita. Yang apa? Contoh kelas diseminasi kemarin. Nah, Bapak Ibu ustazah bisa coba ini di kelas diseminasi 2 kita. Tadi ada tugas sudah saya coba kirimkan ya untuk uji kompetensi 1. Nah, kalau kita klik Bapak dan Ya, coba. Ibu ustazah klik, coba kita bisa lihat tampilannya. Pak Soimin mungkin bisa nanti apa screen juga Pak, tampilkan terus Pak di kelas kita ini Pak. Pak Soimin sudah masuk, sudah bisa Pak? Bentar. Oke. Nah, nanti coba Bapak ini ya Pak ya, tampilkan ya Pak ya di Ya. kelas kita ini. Oke Pak. Yang Di kelas diseminasi 2 Pak. Yang uji. kita ambil contoh. Uji kompetensi 1. Ada di mana? Materi apa? Di tugas Pak, tugas. Di tugas. Saya coba letakkannya di tugas. Oh, tugas ya. Yang ya. Bentar. Oke. Nah, coba Pak, kalau sudah dapat ya Bapak silakan ini Pak untuk screen Pak. Jadi belum dapat. Tugas belum dapat. Tugas 1. Enggak muncul ya punya saya. Oke, saya matikan screen saya. Yang 1 belum muncul Pak Ari. Yang Tugas formulir 1 Pak. saya udah klik. Tugas 1 MSC. Yang MSC. Oh, ini Pak, ya, yang diseminasi ya Pak ya, yang contoh yang kelas kita buat kemarin. Yang kelas kita buat kemarin ini Pak, yang kelas diseminasi 2. Oke, coba screen Pak. Nah, apa tampilannya, apakah nanti muncul lagi angkanya atau tidak?
Coba nanti saya cek lagi. Ini apa agak ini permasalahan dong untuk kayaknya. Oh. Terus oke deh Pak ini Halo Pak, ya Pak. di saya nggak muncul, ya nggak muncul Mas ini ya. Yang saya ini ya. Oke, nah, kita coba. Ya dari Ustadz Ari aja ada coba. Di situ kan bisa diklik ya. Nah, ini saya coba Pak klik. Tampilannya. Nah. Oh nggak muncul ya Zat? Tadi muncul tuh Zat. Masih muncul di sini. Ya. Bentar Pak, saya tutup dulu coba. Yang kuis form. Saya coba lihat yang ini lupa. Ntar kita ambil dulu linknya. Nah, ini kita coba. Saya kirimkan ke grup WA ya Pak ya. Kita coba dulu Pak ke grup WA. Ya, siap. Lupa. Oke. Coba bisa coba tes Pak. Ya ini lagi saya buka nih Zat. Bentar lagi proses. Masih muncul angkanya Zat? Masih muncul ya Pak ya? Iya betul. Oke. Lalu Pak kita lihat dulu coba modulnya. Coba Bapak screen Pak, punya tampilan Bapak. Ini Pak.
kayak muncul angkanya. Angka masih muncul ya Pak ya? Iya. Itu di kuis tadi. Saya coba. Saya juga nggak perhatian kali itu Pak. Ntar Pak ya, saya cek dulu gimana cara ngilanginya. Belum pernah kepikiran sampai ke situ. Kita coba masuk. Oke, ini masuk. Oke, di sini ada angka 1 ini yang terus muncul. Kalau di Google Form itu nggak ada ya Pak ya? Di Google Form ya Pak ya? Pak, saya coba. Nah ini, oh ya lupa saya tadi, ini juga bisa nanti pertanyaan bisa diacak ya. Kalau untuk di kuis ini, untuk menghilangkan angka 1, 2, 3. Iya ya, kenapa nampak ya? Di sini untuk di print juga ada angkanya di atas ini. Oke, makasih Pak. Ini satu apa namanya temuan juga ini. Saya juga belum ada sampai tahu kepikiran tentang angka-angka ini. Tapi kan begitu masuk soal itu langsung soalnya jadi nomor 5 atau nomor 4 gitu nih, Tat. Oh gitu Pak ya. Jadinya. Oke Pak. Iya kan, kalau begitu masuk soal kan itu kalau urut dari nama, kelas nomor 2 dan seterusnya. Jadi soal pertama jatuhnya bisa nomor 4 ya itu jatuhnya. Ya, ini oke. Ini saya pelajari dulu Pak. Baru tahu Baik, juga Pak. saya baru Baik, kita. juga melihat. Oh iya ya, betul juga ini. Baru nggak ya? Ya baru nggak. Ya hari nanti kita cari ya. ini sama-sama. Ini Sama saya pelajari juga Pak malam ini kan. Mudah-mudahan dapat kan gimana cara menghilangi angka-angka ini. Tapi kalau di formulir tadi nggak ada ya Pak ya? Yang ada di kuis ya Pak ya? Ya, di kuis. Iya, oke. Siapa? Ini temuan Bapak ini saya jadikan referensi saya juga ini untuk diskusi sama teman-teman yang lain, kalau bisa juga sama trainernya nanti ini untuk kami bahas Pak. Baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah untuk pertanyaan ataupun ada hal-hal yang kita diskusikan kurang jelas, bisa juga kita bahas. Ya waktu kita ini tinggal 5 menit lagi kalau di jadwal ini. Tapi nggak apa-apa, lewat juga oke. Kalau daripada nanti bingung kita kan. Ada lagi? Pas, habis.
Ya, jadi intinya ada Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, untuk webinar kita series yang ketiga ini ya, Google Microsoft Form itu juga sangat penting ya kita jadikan untuk kita pelajari. Kenapa? Karena memang itu sangat kita butuhkan juga dalam nanti kegiatan pembelajaran. Jadi seperti linknya tadi itu ya, kuis berupa kuis ya, kuis-kuisnya itu bisa kita jadikan sebagai aktivitas nanti untuk menguji apakah anak-anak sudah paham terhadap materi yang kita sampaikan begitu ya, gitu. Kemudian kalau formulir tadi juga bisa untuk mendata lebih jauh ya, data-data siswa kita di sekolah masing-masing. Jadi itu ya. Izin dulu untuk mengcopy. Nah, jadi di penugasan yang kita buat kelas tim itu Bapak dan Ibu, ini flashback untuk di yang webinar kemarin kedua, itu kita buat seperti ini ya, Bapak Ibu ada nampilkan tentang suatu apa gitu, silakan nanti dibuat seperti ini. Ya, kondisi zoom-nya. Kemudian download pesertanya ya. Ini tadi kalau download peserta nanti kehadiran seperti biasa di peserta nih untuk kehadiran. Kalau ingin membuat latar belakang seperti sekarang di hari ketiga ini kita ada di tepi pantai. Nah, ini dari ini terapkan efek latar belakang background. Juga saya satu ini screen. Ini. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Alhamdulillah tadi sudah ada satu tanggapan yang dan pertanyaan yang sangat mantap, dahsyat dari Pak Sohimin. Ya, ini malam ini akan coba saya diskusikan juga sama teman-teman di simulasi yang lain ini Pak, supaya dapat gambaran. Ada lagi Ustazah Arni ada atau dari teman-teman yang lain? Habis ya? Ada lagi ya? Oke, jadi yang tugas ketiganya ini nanti akan saya tampilkan di sini ya, di penugasan ketiga. Apa penugasan ketiganya? Kita diminta untuk membuat, ya pilih salah satu Bapak dan Ibu. Tugas ketiganya itu, ini saya coba buka dulu tugasnya. Oh, belum saya upload nih sebenarnya. Tugas ketiga nanti adalah Bapak dan Ibu buat satu, boleh pilih, boleh formulir ya pendaftaran atau buat kuis ya, itu nanti. Nah, malam ini insya Allah akan saya upload untuk penugasan ketiga. Oke, baik, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore menjelang petang ini untuk wilayah Aceh ya. Meskipun waktu Indonesia bagian barat, tapi Aceh itu yang paling barat, jadi lebih lama gelapnya. Kalau di Jawa Timur tempat Bu Banun ini udah hampir Isya ya Bu ya. Udah Pak. Ya Bu Banun. Oke. Ya, kalau Sudah maghrib tapi ini. gitu. Udah ya Bu ya. Atau lagi makan malam nih Bu? Belum. Oh belum Bu ya. 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 Jadi Jawa Timur itu waktu Indonesia Barat bagian timurnya sebenarnya. Iya. Ya. Kalau Aceh itu waktu Indonesia Barat bagian baratnya. Kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, kita cukupkan untuk webinar series 3 kita tentang Microsoft Office 365 for Education pada hari ini.
Ya, mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan di sana sini. Ya, ada hal pun yang kurang jelas bisa kita sharingkan juga di grup ya, atau di bagian apa di channel umum Bapak dan Ibu bisa tanya di sana. Ya, kita akan banyak bisa berdiskusi di sana. Ya, karena memang channelnya digunakan untuk itu. Jadi misalnya siswa nih dapat tugas ya, tugas asinkron atau tugasnya tidak langsung gitu kan. Nah, di rumah dikerjakan. Nah, jikalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di channel umumnya. Oke, baik kalau tidak lagi kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ini rekaman sudah diberhentikan.